Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka Angkatan 8 kelompok 2. Kelompok kami terdiri dari saya Raden Adi Ice Puspita sebagai moderator. Yang kedua ada Pak Budi Mulyana MDK. Yang ketiga Pak Sandi Ristiana MD. Yang keempat Butia Padlah Fauji HMDK. Yang kelima Bu Iis Istiana HMD PAM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang isu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Salah satunya yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Apa sih SPBE itu? SPBE yaitu singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE itu. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE itu ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersifat efektif, bersih, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga dipergunakan untuk meningkatkan keterpaduan dan sistem-sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, berdasarkan visi dan misi SPBE, kita perlu tahu dulu tujuan apa sih atau kenapa ada sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Visi sistem pemerintahan berbasis elektronik sendiri yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas isu terkait penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance yang terkait dengan aplikasi Sisrute yang sudah berjalan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit itu apa sih Sisrute itu. Sisrute itu adalah aplikasi rujukan online untuk merujuk pasien dari tipe rumah sakit yang lebih rendah ke tipe yang lebih tinggi atau sederajat. Diharapkan masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan di rumah sakit ini dapat terlayani oleh sistem yang sudah siap sebelumnya karena sudah diatur melalui Sisrute. Mari kita langsung aja ya diskusi tentang Sisrute ini. Gimana tanggapan dari teman-teman tentang Sisrute itu, aplikasi Sisrute apa sih? Barangkali ada yang mau Ya boleh saya menanggapi mengatakan gitu. ya, Ece ya. Memang bagus sebenarnya ini aplikasi Sisrute ini kan tujuannya itu untuk meningkatkan mutu, cakupan atau efisiensi pelayanan secara terpadu. Artinya kita memang jika merujuk seperti dari puskesmas menuju rumah sakit itu dipermudah dengan adanya sistem Sisrute ini. Jadi kita dalam sistem ini bisa mengetahui apakah rumah sakit rujukan yang kita tuju ini ada tempatnya atau tidak. Dibandingkan tidak ada sistem seperti ini, kita harus jauh-jauh ke rumah sakit merujuk dengan waktu dan tenaga, tetapi di tempat tersebut malah sudah penuh karena kurangnya informasi. Adanya sistem ini memang sangat membantu ya. Tujuan sistem rujukan online ini memang bisa mempermudah kita dalam merujuk pasien khususnya di puskesmas gitu. Barangkali dari yang lain ada yang menambahkan, enggak? Silakan. Enggak, barangkali ada yang menanggapi ya tentang Sisrute ini. Ya, menurut saya Sisrute ini juga dibuat dimudahkan untuk memudahkan bagi tenaga medis ya khususnya, di mana informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelum pasien datang sehingga pasien lebih cepat mendapat tindakan. Sisrute ini bisa mewujudkan
Smart ASN yang profesional, dan penguasaan teknologi informasi. Iya, mungkin seperti itu teh dari saya. Mangga ada yang mau menambahkan lagi tentang Sisrute itu apa sih Sisrute? Atau gini, bagaimana sih solusi yang terbaik tuh? Apa kemungkinan terbesar apa kendala dalam pelaksanaan baik jaringan, balasannya yang lama dari rumah sakit penerima pasien tersebut? Kan sekarang kalau ngerujuk tuh kadang nggak langsung cepat tanggap ya. Kadang kalau pakai Sisrute tuh ada waktunya gitu, ada minimal berapa jam gitu. Nah, gimana solusinya tentang kendala seperti itu? Barangkali ada yang mau menanggapinya. Ya, izin menanggapi terkait kendala jaringan atau respon yang lama, sementara kan pasien butuh sekali penanganan segera. Nah, saya rasa dari rumah sakit atau puskesmas, dari puskesmas perujuk ya, bisa langsung menghubungi melalui telepon. Atau intinya harus ada komunikasi antar pihak yang merujuk dan penerima rujukan seperti itu. Nah, sehingga pasien bisa tertangani dengan baik dan cepat. Gitu. Kang Sandi mau memberi tanggapan boleh? Ya, boleh. Silakan. Bagaimana kalau seandainya hotline rumah sakitnya itu sibuk? Itu kan bisa menghambat pelayanan. Menurut saya ya, jika pasien itu butuh penanganan cepat, kita akan mengirim ke rumah sakit terdekat saja ya, dengan terlebih dahulu memberikan penanganan pertama. Kan sekarang itu puskesmas juga sudah ada yang IGD seperti itu. Jadi cepat tertangani, gitu. Tidak harus menunggu. Ya, gitu. Apakah ngerti? Ya, bagaimana? Masih ada yang mau menambahkan lagi? Ya, izin menambahkan ini teh ke Kang Sandi ya. Gimana kalau misalkan ya kan itu kan Sisrut kan lama ya Kang ya. Sedangkan kita juga perlu proses buat menelpon gitu. Nah, kalau misalkannya keluarga pasien tuh apa menuntut gitu kita karena merasa respon time kita yang lama gitu. Apa dasar hukum kita yang bisa membela kita gitu sebagai tenaga kesehatan di puskesmas gitu, Kang? Minta tanggapannya. Terima kasih, Kang. Mungkin saya akan menjawab apa yang saya tahu gitu ya. Idealnya itu kan setiap vaskes itu memiliki SOP Sisrut ya. Tapi balik lagi pada kebijakan pimpinan vaskesnya sendiri. Dan idealnya memang vaskes itu pengirim menginformasikan pada rumah sakit penerima dan pasien, baru dikirim jika rumah sakit sudah siap menerimanya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lebih ini lagi. Bagaimana? Ya sedikit aja mungkin menambahkan, memang dalam kondisi di lapangan kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi, dimulai dari karena ini sistem online, kendala sinyal biasanya, atau mungkin bisa terjadi gangguan jaringan itu kan. Kita mungkin bisa melakukan komunikasi kepada keluarga, memberikan pengertian bahwa apa yang kita lakukan ini kita sedang berusaha. Dengan adanya sistem ini kan kita bisa lebih terbantu sebenarnya ya. Artinya kita bisa memperkuat, menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa sistem rujukan ini bersifat online karena memang apabila kita terburu-buru, tergesa-gesa, hanya karena ingin cepat ditangani, begitu saja langsung berangkat, malah akan berakibat buruk kepada keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Karena belum tentu di sana bisa ditangani kan. Sementara kan si pasien itu sudah kita tangani di tempat kita bekerja misalnya. Jadi lebih baik mungkin kita memberikan pengertian pada keluarga pasien. Mungkin kan tidak semua mengerti mengenai teknologi ataupun jaringan seperti ini. Ya, barangkali yang lain, mangga. Barangkali ada yang menambahkan lagi. Terkait Sisrute ini ya, kalau buat bagi petugas tuh ada kendala nggak dalam pengimplementasian aplikasi Sisrute ini? Mungkin ada masalah atau apa gitu.
yang di lapangan terjadi? Ya, pastinya memang kalau kendala sih selalu ada. Cuman kita dari petugas sendiri itu biasanya memang dari tahap awal itu merasa kesulitan karena memang harus ada penyesuaiannya. Eh, Kadang memang mereka berbelit-belit, tapi karena biasanya mereka sudah lama-lama juga akan merasa nyaman dan kondisi sekarang daripada kita harus langsung merujuk pasien tanpa koordinasi dulu gitu kan. Padahal kan bisa jadi rumah sakit yang kita tuju itu penuh, tidak ada ruangan untuk perawatan. Tetapi kan kenyamanan ini harus kita rubah karena kita kan sebagai ASN harus memiliki sikap adaptif ya dan kompeten, yang berarti kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, karena kalau tidak dimulai dari sekarang kita akan tertinggal lebih jauh lagi. Sebetulnya Sisrut ini lebih mempermudah kepada petugas puskesmas sendiri ya, seperti saya yang kerja di puskesmas, salah satunya itu kepastian tempat rawat inap dan dokter spesialis yang tersedia, serta mendukung pengobatan pasien yang terencana, terpadu, cepat, dan berkesinambungan. Karena hal ini terkait dengan penanganan awal pasien secara cepat, tepat, dan akurat. Barangkali mungkin ada yang menambahkan, Mbak. Mungkin ada yang menambahkan lagi Ya, mengenai menambahkan Sisruta aja. ini? Menambahkan sedikit tadi soal kata Kang Budi, kita harus mulai bergerak dari sekarang gitu ya. Pastikan dengan sistem sekarang ini kita sudah nyaman dengan sistem sekarang, cuman kita harus beradaptasi lagi dengan sistem Sisrut gitu. Pasti ada adaptasi, membutuhkan adaptasi gitulah, pasti merasa keberatan. Nah, mungkin kalau menurut saya harusnya diadakan sosialisasi gitu, bukan cuman sekali mungkin ya, karena kita harus memantau eh, ada kendala apa gitu dan penyelesaiannya seperti apa, itu harus disosialisasikan. Itu kalau sosialisasi mungkin di lingkungan puskesmasnya sendiri, sosialisasi untuk cara penggunaan Sisrut sendiri harus mulai diterapkan gitu. Kalau udah diterapkan kan mungkin lama-lama kita terbiasa, jadi akan lebih mudah gitu. Seperti itu aja. Ya, memang dalam perjalanannya saat ini juga memang kami semua sedang belajar penggunaan aplikasi Sisrut gitu ya. Karena dikhawatirkan apabila yang sedang berjaga tidak bisa, lalu ada pasien rujukan, itu akan repot sekali kalau memang kita tidak bisa menguasainya kan gitu. Jadi semua kita harus menguasai ya. Yang berarti yang di puskesmas itu, yang di rumah sakit semua harus menguasai. Barangkali satu orang ini tidak tidak hadir atau lagi sakit, berarti yang lainnya bisa menjalankan. Ya. Ya, betul. Karena kan dalam dunia kerja dari kesehatan itu kita tidak tahu gitu pasien apa yang akan datang kepada kita ke IGD, khususnya yang ada rawat IGD atau rawat inap. Bisa jadi pada saat yang tidak diinginkan ada pasien yang memang harus dirujuk dan keluarga minta untuk diantarkan oleh ambulan gitu kan. Memang agak sedikit lebih lama karena kita harus menghubungi pihak rumah sakit terlebih dahulu untuk mencari kamar yang kosong dibandingkan pasien harus berangkat sendiri gitu. Tapi mungkin dengan adanya sistem Sisrut ini, antara pihak puskesmas dan rumah sakit bisa lebih baik komunikasinya, terjalin komunikasi dengan baik dibanding harus via telepon. Memang kadang sibuk pihak rumah sakit, susah ya untuk mengangkat telepon. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada dengannya Sisrut ini bisa lebih baik lagi dalam pelayanan pasien antara rujukan dari puskesmas ke rumah sakit ataupun dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Mungkin seperti itu. Ya baik, ada yang mau tambahkan lagi mengenai Sisruta ini? Mungkin bagi kita puskesmas baru-baru ini ya untuk Sisruta dijalankan. Sebelumnya belum terlalu belum dijalankan ya. Ya, memang aplikasi ini memang baru ya. Bagi saya sendiri memang ini baru. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dapat beradaptasi sehingga pelayanan itu bisa menjadi lebih cepat, tepat, dan prima, gitu. Efisien dan efektif. Ya, saya mau bertanya, boleh? Mengenai aplikasi Sisrut ini, apakah sudah dapat dioperasikan di setiap puskesmas di Majalengka?
atau sudah Mangga, diaplikasikan? barangkali ada yang mau menanggapi pertanyaan Kang Sandi. Kalau setahu saya di puskesmas saya memang sedang berjalan, sedang dipelajari gitu ya. Mungkin belum semua 100% pegawai puskesmas bisa menggunakan aplikasi Sisrut ini gitu. Nggak tahu Jadi bagaimana hanya dengan ini ya, puskesmas lainnya. hanya beberapa yang ditunjuk. Iya, Biasanya kan hanya ditunjuk siapa sih admin buat Sisrute itu ya. Jadi iya, belum betul. semua pegawai itu di puskesmas Mm-mm. bisa Iya, betul. menggunakan aplikasi itu. Ya, ya memang mau nggak mau kita harus beradaptasi ya, karena sebelumnya saya pribadi sering merujuk pasien itu hanya via telepon atau WA gitu kan. Kadang itu pun nggak dibalas gitu, terlalu lama. Ya, mudah-mudahan adanya aplikasi ini ya bisa penanganannya itu lebih cepat lah. Lebih cepat dan jangan lama. Kan itu. Mungkin Ya dari mungkin ya. pihak rumah sakit juga sekarang mah ada yang megang, pasti sudah ada yang terpisah ya untuk megang aplikasi Sisrut itu, jadi tidak mengganggu Ya, pekerjaan memang perawat yang lainnya gitu atau dokter, karena kan setahu saya apa, sih sebenarnya mungkin Sisrut ini sudah ada dari lama, cuman penerapannya sendiri gitu belum iya, berjalan betul. secara maksimal. Nah, untuk yang sekarang sudah mulai digalakan lagi. Ya, Jadi betul. aplikasi Sisrut ini yang saya tahu di rumah sakit di kita, terutama di Kabupaten Majalengka itu, jadi sekarang solusinya itu ada yang betul yang tadi Teh Ice bilang, ada yang satu orang yang pemegang Sisrut gitu untuk Ya, beliau yang menanggapi yang masuk gitu, yang mau masuk, pasien-pasien yang mau datang ke rumah sakit tersebut gitu. Yang saya tahu sih seperti itu sih. Barangkali ada yang menambahkan lagi tentang Sisrute ini, Sisrute. Sisrut sistem rujukan online. Sekarang semuanya serba digital, serba online. Serba digital ya sekarang ya, Iya, serba di online kan gitu. Ya, betul. Itu inovasi ya. Karena inovasi. untuk kita sendiri ya, betul yang kata Kang Budi tadi bilang, sebenarnya mempermudah buat saya sendiri sebagai seorang perawat. Karena kita kalau merujuk kan di situ sudah jelas pasti ada tempatnya, kamar perawatannya, udah pasti ada dokter spesialisnya gitu sih. Jadi lebih banyak plusnya sih kalau menurut saya sih Teh ya, kalau Jadi untuk lebih Sisrut jelas gitu. dan terperinci mungkin ya. Ya, betul. Jadi kita Ya, mana untuk bisa tahu pengobatan mana yang pasien juga kosong, ya. mana yang Ya, enggak gitu kan. Kita ya, butuhnya ruangan mana, betul, betul, kamar apa itu kan, betul. jadi di situ sudah terdata gitu. Dibanding Jadi kita nggak harus asal cara datang manual. aja ya, Nah, iya. Dibanding kita nggak harus asal cara datang ke manual mana. kan, telepon rumah sakit sana Ya, sini gitu kan. Belum tentu diangkat ya. Nah, belum tentu diangkat. dan di situ sudah ada data-data pengobatan pasien yang sebelumnya. Gitu. Apa saja yang sudah. Oh, jadi udah ada riwayat sebelumnya dia pasien dia ya, pasiennya itu sendiri. Betul, betul, Teh, betul. Jadi sudah ada riwayat di situ sudah ada riwayat pengobatan kita di puskesmas sebelumnya, ataupun misalkannya riwayat penyakit-penyakit sebelumnya kita biasanya input dulu di Sisrut itu. Gitu. Baik, ada yang mau menanggapi lagi atau memberikan masukan lagi? Bagaimana Nah, teman-teman? gimana? Masih ada yang mau Mungkin bisa ditarik kesimpulan aja ya, TC. Oh, siap. Emang nggak. Jadi mungkin ya gini kesimpulan dari diskusi ini tentang Sisrute dengan digabungkan dengan apa menuju smart governance ya. Berarti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti ada tanggapan dari masyarakat, baik itu yang pro maupun yang kontra. Tetapi itu semua tidak menjadi halangan, tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang smart ASN. Kita harus bijak dalam mempunyai jiwa nasionalisme yang terus tertanam dalam diri sendiri, sehingga kita menyikapi semua perbedaan itu tidak menjadi masalah yang berarti. Semua demi kebaikan dan tercapainya tujuan sistem pemerintahan berbasis elektronik
yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dan yang paling penting, kita perlu memiliki 8 prinsip dan kode perilaku yang mencerminkan smart ASN agar bisa mewujudkan smart governance ini. Demikian mungkin diskusi kali ini ya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bila tadi adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.